Makasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Gini Pak Besar, selama ini kan Bapak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran daring, gitu kan Pak. Kira-kira ada nggak kendala atau masalah yang Bapak hadapi selama kegiatan pembelajaran tersebut? Baik Pak, yang pertama mungkin masalah di kemampuan saya sendiri menyesuaikan dengan LMS-nya, tapi belakangan setelah 2-3 hari ya sudah bisa membuka sendiri, sudah bisa berselancar sendiri dengan LMS. Jadi ya kendala untuk penyesuaian dengan aplikasi LMS-nya sendiri tidak ada masalah kalau sampai sejauh ini. Baru yang kedua mungkin untuk menjawab soal-soal yang ada di LMS itu sepertinya kita butuh kolaborasi dengan teman-teman yang lain, karena di situ banyak tentang refleksi diri. Refleksi diri ini kan bisa juga kita merefleksi dari orang lain, nggak mesti dari diri kita sendiri, karena kadang yang sudah kita lakukan belum tentu bisa kita tuliskan di situ. Tapi kalau ada orang lain, misalnya dari teman atau guru wali kelasnya, menjadi teman ngobrol, mungkin merefleksi diri sendiri bisa lebih tertuang dengan baik di LMS ini. Mungkin itulah kendalanya Pak. Jadi Bapak kerjasama dengan teman-teman sejawat gitu ya. Jadi ada nggak dukungan dari kepala sekolah gitu untuk selama kegiatan pembelajaran daring ini? Dukungan kepala sekolah menurut saya luar biasa, karena apapun yang saya minta dari dulu pendaftaran dari awal, dia juga yang menyuruh ikutilah program ini. Jadi dari kegiatan ini ya dia sangat mendukung sekali. Dalam artian mendukung sekali, mungkin ya fasilitas wifi apa semua ada. Jadi kalau untuk dukungan secara lebih mungkin belum terlalu dalam. Lalu kan beberapa sebulan yang lalu kan kita diumumkan lah bahwasanya Pak Gusar ini adalah calon guru penggerak gitu kan. Tentunya sebagai individu Bapak merasa kayaknya ada hambatan, ada kekhawatiran gitu. Kira-kira kekhawatiran Bapak itu apa gitu? Pasti ada kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama, saya sini kan termasuk, walaupun bukan guru yang termuda, termasuk guru muda. Sementara ibu-ibu guru yang lain itu udah senior, udah rentang umur 50. Jadi kekhawatiran saya di situ kan tugas dari guru penggerak salah satunya adalah memanajemen sekolah atau mengembangkan kemampuan sekolah ini atau meningkatkan sekolah ini, dan satu lagi memimpin pembelajaran yang utama. Jadi ada rasa sungkan mengajari atau memimpin orang-orang yang dari sisi pengalaman mungkin mereka udah puluhan tahun mengajar gitu. Jadi itu ada sedikit sungkannya, cuman bisa diakali saya rasa dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan kepala sekolah. Karena itu tadi menurut saya, tadi dukungan tadi yang saya bilang tadi, yang saya katakan, untuk menyampaikan sesuatu saya sampaikan dulu ke kepala sekolah, biarlah kepala sekolah menyampaikan kepada guru-guru yang senior-senior tadi. Mungkin itu agak sedikit kendalanya. Gitu. Jadi untuk mengembangkan hal-hal seperti itu kan Bapak kan tentunya harus mengerti potensi yang ada pada diri Bapak gitu kan. Kira-kira potensi yang Bapak miliki apa gitu Pak, sehingga bisa Bapak nantinya bisa mengembangkan hal-hal tersebut? Mungkin yang pertama memperbaiki diri gitu, memperbaiki dalam arti kalau pada sebelumnya mengajar masih kadang mau ogah-ogahan atau datang agak ogah-ogahan, terlambat gitu. Tapi belakangan yang harus dirubah itu kan dari mulai LMS kita juga mengatakan mulai dari diri. Jadi diri kita sendiri yang duluan dirubah. Jadi datang sekarang juga sudah 7:10, 7:15. Pokoknya sebelum, bahkan hanya beberapa guru yang ada di sini diusahakan datang duluan. Jadi strategi saya ya seperti itu, dari diri sendiri dulu. Bagaimana dari pribadi saya menjadi pribadi yang lebih baik, guru yang lebih baik, mengajar di kelas juga dengan cara yang lebih baik. Otomatis kalau saya menyampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain atau wali kelas yang tadi yang saya bilang tadi agak sudah senior, mungkin mereka lebih melihat kita lebih sedikit respect lah begitu. Tapi kalau diri kita sendiri nggak merubah diri, ya mereka pun lu siapa gitu kan. Jadi kita memberikan contoh dulu gitu, baru kita bisa menginspirasikan kawan-kawan sehingga ada perubahan yang signifikan dalam sekolah kita ya, gitu kan Pak. Iya. Terus Pak, ketika Bapak melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu kan tentunya ada hal-hal yang ingin Bapak buat terobosan baru gitu ya kan.
kira-kira setelah Bapak mengikuti pembelajaran selama daring ini, tentunya kan ada perubahan dalam proses pembelajaran yang Bapak rancang. Menurut Bapak ada nggak perubahan tersebut? Perubahan yang saya lakukan mungkin belum signifikan untuk teman-teman rekan sejawat, tapi untuk diri saya sendiri mungkin mulai memperhatikan bagaimana mengajar itu berpusat pada murid. Artinya kalau dulunya kan mungkin kita masih gampang sekali marah dengan murid. Bagaimana sekarang ini menahan diri untuk bagaimanapun tingkah murid itu dinikmati, dalam artian bahwasanya setiap murid itu mempunyai potensi keunikan tersendiri gitu. Jadi dari sisi itunya dulu saya bangun perubahannya dari diri saya sendiri. Cara ngajar saya diperbaiki dulu. Tapi kalau untuk ke sekolah ini dalam waktu 3 minggu ini saya rasa belum terlalu ada perubahan yang signifikan. Paling-paling yang bisa saya lakukan kemarin semenjak COVID, semenjak habis libur lebaran, kegiatan 5S 5S itu terhenti, nggak ada. Jadi mulai saya ikut ini, kegiatan 5S itu kami jalankan kembali. Terus kan sebulan ini kan belajar modul 1, 2 ya, 1.1 filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Kajar Dewantara. Menurut Bapak ada nggak setelah Bapak ikut kegiatan tersebut perubahan dalam diri Bapak gitu? Pasti ada, Pak. Kira-kira yang mana itu, Pak? Yang pertama dari sisi pribadi tadi yang saya ucapkan, saya merasa lebih harus bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, terhadap anak murid saya. Yang kedua, saya juga harus menjadi teladan bagi anak murid dan juga bagi teman-teman rekan sejawat, jadi teladan gitu. Jadi memberikan contoh-contoh yang baik. Karena kan dari pembelajaran yang didapatkan, memang yang utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara menurut saya itu yang kita terapkan di sekolah selama ini, yaitu Ingarso Suntulodo, Imade Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi guru itu harus menjadi teladan, inspirator dan motivator. Mungkin dari sisi ini itu dulu yang ingin saya bangun. Menurut Bapak masalah punishment itu cuman kaitannya dengan filosofi pendidikan hukuman gitu, hukuman siswa yang... Kalau yang saya baca melalui pembelajaran yang saya ikuti, punishment itu kurang cocok dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, karena Ki Hajar Dewantara sendiri pertama sekolah yang dibuatnya itu adalah taman siswa, taman bermain. Artinya taman itu kan identik dengan sebuah kebahagiaan, dengan sebuah permainan. Jadi kalau melakukan punishment itu kan hukuman, bentuknya mungkin bisa menakuti atau menyakiti siswa. Jadi kurang cocok saya rasa. Mungkin yang lebih tepat mungkin konsekuensi. Artinya konsekuensi kalau dia melakukan keterlambatan dalam melakukan sesuatu, ya konsekuensinya harus kita berikan. Misal jika dia terlambat masuk sekolah, sementara saya guru olahraga, saya sudah melakukan pemanasan, anak-anak murid yang lain sudah melakukan lari keliling lapangan, ya konsekuensi yang dia hadapi, dia melakukan yang seperti yang murid-murid tadi lakukan, dia harus keliling lapangan juga. Jadi menurut saya itu bukan hukuman, tapi konsekuensi karena dia terlambat, dia harus melakukan mengejar ketertinggalan dari temannya. Terus kalau saya lihat adalah ada siswa yang melakukan pelanggaran gitu kan. Kalau Pak Gucar sendiri selama kegiatan selama sebulan ini apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan Bapak sendiri, ide Bapak nanti ke depannya gitu. ke depannya, Pak, ya konsisten untuk tidak melakukan punishment, konsisten untuk melakukan konsekuensi, disesuaikan dengan apa pelanggaran yang dia lakukan. Jadi konsekuensinya itu tadi seperti yang saya bilang tadi, kalau memang dia terlambat, dia mengejar keterlambatan dari teman-temannya yang lain. Kalau dia memang tidak mampu, mungkin ada waktu khusus untuk dia melakukan secara privat, melakukan seperti yang teman-teman yang sudah mampu. Jadi kemampuan orang kan memang tidak sama semuanya. Kaitannya dengan kemampuan anak itu ya kan. Kan ada anak yang pintar, yang cepat, yang lambat gitu. Kalau menurut Pak Gunsar sendiri, gimana solusi untuk supaya anak itu bisa mencapai target yang kita inginkan? Inilah tantangan kita sebagai guru, karena selama ini yang kita buat kan menyamaratakan murid gitu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang mampu maupun yang tak mampu. Jadi tantangannya memang mungkin kita harus punya waktu lebih memperhatikan anak yang memang tidak dapat di jam kita. Artinya
kalau dia tidak mampu di pembelajaran waktu, misalnya 2 les yang kita belajar bersama dengan teman-teman yang lain, kalau dia tidak mampu, mungkin kita di luar jam kita, artinya di luar kita mengajar, kita harus bersedia juga membantu mereka Itu di waktu lain gitu ya. di waktu lain. Karena memang kondisi anak itu kan ada memang dia 1 jam aja bisa selesai. Bisa selesai. Nah, tapi ada juga yang harus 5 Harus jam 5 gitu. jam, itu Berarti dia, Pak. Pak Gunsar itu nanti kedepannya rencananya membuat suatu kegiatan di luar Di jam luar belajar itu, gitu luar ya, jam. supaya anak itu tercapai dengan Tercapai dengan ini. Tapi memang kembali lagi, Pak, Kiai Cedewata juga mengajarkan bahwasanya anak itu kan memang bakat dan minatnya juga berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa paksakan orang yang memang tidak mampu atau tidak kuasa di bidang matematika, tapi kemungkinan dia di bidang musik atau di bidang olahraga kan dia bisa berprestasi. Dan memang selama ini juga dari segi prestasi olahraga itu yang saya ambil, kecenderungan yang saya ambil itu memang murid yang secara kognitif di kelas dianggap gurunya itu memang kurang, tapi itu yang diambil untuk meningkat di bidang olahraga itu sendiri. Ya, biasanya anak kognitif itu untuk bidang olahraga Bidang agak olahraga. kurang gitu ya, Kurang, Pak. kurang. Tapi kalau misalnya anak psikomotorik itu Psikomotorik. biasanya lebih Lebih ke power, lebih ke olahraga, tenaga, dia bukan ke seni otak. gitu ya kan gitu. Berarti Bapak selama ini sudah juga sebenarnya secara tak langsung sudah menerapkan filosofi itu ya. Untuk perlombaan macam kita di SD SMP ini kan ada KOSN